Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu Kansafira Dita, Ritma Febrianti, dan Skarnajung Kinanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi promosi kesehatan kemitraan dan advokasi. Yang pertama yaitu konsep kemitraan. Kemitraan adalah hubungan kerjasama yang sinergis antar dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan guna mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing pihak. Kemitraan dibangun atas dasar kesamaan perhatian, saling menghormati, tujuan yang jelas dan terukur, kesediaan untuk memberikan waktu, sumber daya, tenaga, dan kepercayaan. Jejaring kemitraan atau jejaring kerja menurut Dr. Frank Minert adalah seni berkomunikasi satu sama lain, berbagi ide, informasi, dan sumber daya untuk meraih kesuksesan individu maupun kelompok yang berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Jejaring kemitraan dalam upaya promosi kesehatan adalah suatu jejaring kerjasama aktif antar berbagai pihak yang terkait, bermaksud mendampingi pelaku advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan di kabupaten, kota, atau kecamatan untuk mendapatkan dukungan politis, dana, kebijakan dalam melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan. Tujuan dan manfaat kemitraan dalam bidang kesehatan. Yang pertama, tujuan, yaitu meningkatkan sumber daya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang kedua, meningkatkan daya jangkau serta kualitas upaya kesehatan yang dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi upaya kesehatan. Yang keempat, meningkatkan efek sinergi dari simbiosis mutualisme antara mitra jejaring dalam upaya kesehatan. Yang selanjutnya ada manfaat. Yang pertama yaitu upaya kesehatan, terutama promosi kesehatan seperti pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan secara optimal. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang ada dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang ketiga, mempercepat tujuan. Yang keempat, meningkatnya tanggung jawab sektor lain dalam pembangunan kesehatan, khususnya yang bersifat promotif dan preventif. Yang selanjutnya ada prinsip dasar kemitraan. Prinsip dasar kemitraan dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Yang secara umum yaitu ada kesetaraan, di mana setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan harus diberi kepercayaan penuh, dihargai, dihormati, dan diberikan pengakuan. Yang kedua yaitu keterbukaan, di mana setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan yakin dan percaya setiap perjanjian akan dilakukan dengan terbuka, jujur, dan saling merahasiakan. Yang ketiga, saling menguntungkan, di mana setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan akan mendapat keuntungan dan manfaat bersama dari kemitraan tersebut. Prinsip dasar kemitraan secara khusus yang pertama dapat meningkatkan sumber daya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang kedua, dapat mendukung upaya kesehatan yang dilakukan. Yang ketiga, berdampak pada peningkatan kinerja. Yang keempat, adanya jejaring kemitraan yang semakin berkembang baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Yang kelima, dibangun atas dasar kesamaan visi, kesepakatan, saling percaya dan membutuhkan, komitmen bersama. Terjalin komunikasi. Yang keenam, terjalin komunikasi atau hubungan yang harmonis guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah landasan menggalang kemitraan. Yang pertama, saling memahami kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing. Kedua, saling memahami kemampuan. Ketiga, saling menghubungi. Yang keempat, saling mendekati. Yang kelima, saling bersedia membantu dan dibantu. Yang keenam, saling mendukung. Yang ketujuh, saling menghargai. Yang kedelapan, bersinergi. Kunci keberhasilan dari kemitraan yaitu yang pertama, kerjasama. Yang kedua, koordinasi yang baik. Ketiga, kolaborasi yang setara. Keempat, mengeset tim yang dinamis. Yang kelima, kesepakatan bersama. Sasaran kemitraan dalam bidang kesehatan. Individu-individu, kelompok, pejabat, atau instansi pemerintah, serta swasta
yang mempunyai potensi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Peran mitra dalam bidang kesehatan. Secara umum diantaranya inisiator, advokator, katalisator, fasilitator, donatur, pendukung sumber daya, penggerakan masyarakat atau dinamisator, komunikator, motivator, dan lain-lain. Secara khusus diantaranya mendukung dan berperan aktif dalam upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, mendukung pengadaan sarana kesehatan, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan permodelan tepat sesuai kearifan lokal. Yang keempat, menjadi tokoh panutan atau teladan dalam pembaharu upaya kesehatan. Langkah-langkah menggalang kemitraan dalam bidang kesehatan. Yang pertama, menyusun gagasan kemitraan. Kedua, mengidentifikasi calon mitra. Yang ketiga, merumuskan tujuan dan peran. Yang keempat, menyiapkan diri. Yang kelima, membangun kesepakatan kerjasama. Yang keenam, merumuskan rencana kerja kemitraan. Yang ketujuh, melaksanakan kerjasama. Yang kedelapan, pemantauan dan penilaian kemitraan. Yang selanjutnya ada mekanisme kerja jejaring kemitraan dalam bidang kesehatan. Yang pertama, pertemuan forum rutin antara anggota mitra. Anggota jejaring secara bersama-sama atau bergantian harus mengupayakan mekanisme pertukaran informasi dan pengalaman melalui semiloka atau loka karya dengan melibatkan seluruh anggota jejaring secara periodik. Yang kedua, komunikasi reguler melalui sarana komunikasi. Perkembangan di bidang teknologi informasi sangat membantu kecepatan dan efisiensi kinerja suatu organisasi. Jejaring harus mengoptimalkan penggunaan teknologi canggih melalui telepon, fax, surat elektronik atau email, konferensi jarak jauh, internet, dan lain-lain. Ketiga, pengembangan data dasar atau infobase lokal yang terkait dengan bidang kesehatan. Dasar-dasar adalah informasi utama yang diperlukan sebagai acuan dalam merumuskan atau menetapkan jenis kegiatan atau upaya kesehatan, menyusun rencana aksi, melaksanakan kegiatan, serta melakukan pemantauan. Yang keempat, situs internet jejaring kemitraan. Anggota jejaring dapat berkomunikasi secara lebih efektif dan efisien melalui internet sebagai bentuk fasilitasi terhadap anggota dan masyarakat. Yang kelima, upaya fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam upaya kesehatan, yaitu jejaring kemitraan menyiapkan informasi yang dapat diakses oleh setiap anggota jejaring untuk memperoleh bantuan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan upaya kesehatan. Yang keenam, pencatatan dan pelaporan. Semua kegiatan upaya promosi kesehatan yang telah dilakukan oleh para mitra harus dicatat secara lengkap dan dilaporkan ke puskesmas. Kemitraan membantu hampir semua praktik promosi kesehatan. Misalnya, dari pendekatan bersama terhadap pendidikan pasien, perumusan bersama kebijakan nasional, membangun kapasitas orang lain baik dalam peran utama atau pendukung, juga merupakan bagian penting dari praktik promosi kesehatan dan kontribusi terhadap informasi layanan dan perubahan sosial. Promosi kesehatan difokuskan untuk mempengaruhi faktor-faktor penentu atau determinan kesehatan yang mengurangi ketidaksetaraan kesehatan. Kurang lebih 80% dari determinan kesehatan berada di luar jangkauan sektor kesehatan. Maka faktor penentu kesehatan dan ketidaksetaraan kesehatan tidak dapat dipengaruhi oleh sektor kesehatan saja. Pendekatan antar sektoral atau kemitraan sangat penting. Kerjasama sangat penting ini membutuhkan terciptanya kemitraan baru untuk kesehatan antar berbagai sektor di semua tingkat pemerintahan di masyarakat. Yang selanjutnya ada bentuk atau kegiatan kemitraan. Yang pertama, kemitraan institusi, pemerintah dan non-pemerintah termasuk swasta. Kemitraan antar dan atau dengan institusi pemerintah lazimnya
terikat dengan formalitas dan birokrasi. Yang kedua ada kemitraan non-institusi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berbasis keluarga, kedua berbasis komunitas, ketiga berbasis masyarakat. Umumnya diakui dalam literatur akademis bahwa kemitraan yang sukses bergantung pada 2 hal, yaitu kemampuan kemitraan dalam hal aset mitranya dan kualitas hubungan dalam prosesnya. Yang terpenting, para rekanan dan organisasi mitra yang terlibat harus menjadi orang-orang yang dapat memecahkan masalah yang telah ditetapkan oleh kemitraan ini. Skala kepercayaan ini menyediakan disiplin promosi kesehatan dengan alat berbasis bukti yang berharga untuk memeriksa dan menganalisis keberadaan dan masa depan kemitraan untuk kesehatan dengan sektor lain. Pada gilirannya, informasi yang diperoleh dari analisis ini dapat berkontribusi dalam pengembangan kapasitas dan langkah-langkah membangun kepercayaan dalam kemitraan ini untuk memaksimalkan sinergi kemitraan. Strategi promosi kesehatan advokasi. Dari segi bahasa, advokasi berasal dari bahasa Inggris yaitu advokasi, yang artinya dukungan, perlindungan, bantuan, atau dorongan. Sedangkan to advocate adalah memberikan support atau dukungan, memberikan perlindungan, dan mempromosikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia ditemukan istilah advokat dan mempunyai arti pengacara atau pejabat hukum yang memberikan pembelaan. Advokasi menjadi kosakata baru dalam bahasa Indonesia sesuai dengan perkembangan kebutuhannya. Beberapa istilah yang mendekati makna advokasi di Indonesia adalah menghimbau atau persuading, mempengaruhi atau influencing, menekan atau pressuring, mengancam atau threatening, negosiasi atau tawar-menawar, bargaining. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendekatan lobbying dengan para pembuat keputusan setempat agar mereka menerima committed dan akhirnya mereka bersedia mengeluarkan kebijakan atau keputusan-keputusan untuk membantu atau mendukung program tersebut. Yang kedua, melakukan pendekatan dan pelatihan-pelatihan kepada tokoh para masyarakat setempat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Tujuannya agar para tokoh masyarakat setempat mempunyai kemampuan seperti yang diharapkan program dan dapat membantu menyebarkan informasi program atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan agar para tokoh berpikir positif sehingga dapat dicontoh oleh masyarakat. Dan hal ini merupakan sasaran sekunder pendidikan kesehatan. Yang ketiga, petugas kesehatan bersama-sama tokoh masyarakat melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, konseling melalui berbagai kesempatan dan media. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Pengertian lain dari advokasi adalah program komunikasi untuk mendekatkan problem publik kepada pembuatan kebijakan. Proceeding IFPPD 2002. Advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Dari JHU tahun 1999. Yang ketiga, advokasi bidang kesehatan adalah usaha untuk mempengaruhi para penentu kebijakan atau pengambil keputusan agar memberikan dukungan kebijakan publik yang bermanfaat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Advokasi kesehatan merupakan serangkaian kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi penentu kebijakan dengan cara membujuk, meyakinkan, menjual ide agar memberikan dukungan terhadap upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat.
Tujuan dari advokasi adalah yang pertama, memahami adanya masalah kesehatan yang ada di wilayah kerjanya, berada pada tahap serius dan perlu segera dilakukan upaya untuk mengatasinya. Yang kedua, tertarik, peduli, dan bersedia menjadikan program kesehatan dalam agenda prioritas kerjanya. Yang ketiga, bertindak memberikan dukungan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Dukungan tersebut dalam bentuk komitmen politis. Yang kedua ada dukungan kebijakan, dukungan nyata yang diberikan dalam bentuk kebijakan publik untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Yang ketiga ada penerimaan sosial. Adanya diterimanya suatu program kesehatan oleh masyarakat, terutama tokoh masyarakat, kebijakan publik, berwawasan kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pejabat publik. Selanjutnya harus disosialisasikan untuk memperoleh dukungan masyarakat, terutama tokoh masyarakat. Manfaat dari advokasi yang pertama, program kesehatan mendapat perhatian dari pengambil keputusan dan menduduki prioritas yang tinggi atau strategis dalam agenda pembangunan daerah serta lintas sektor terkait. Yang kedua, penyelenggaraan program kesehatan mendapat dukungan kebijakan yang kuat dalam mengatasi masalah kesehatan. Yang ketiga, penyelenggaraan program kesehatan mendapat dukungan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Yang keempat, upaya mengatasi kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, jadi bukan merupakan masalah sektor kesehatan saja. Yang kelima, program kesehatan dapat dirancang dengan baik dan dapat terintegrasi dengan lintas sektor terkait. Yang keenam, ada penyelenggaraan program kesehatan akan lebih optimal sehingga berdampak lebih maksimal terhadap upaya mengatasi masalah kesehatan. Sasaran advokasi yang pertama, pelaku advokasi adalah individu atau kelompok atau tim kerja yang mempunyai kemampuan untuk melakukan advokasi serta mempunyai hubungan atau pengaruh yang terdekat dan terkuat dengan sasaran advokasi yang yaitu penentu atau pengambil kebijakan. Yang kedua, pejabat publik atau penentu atau pembuat kebijakan publik merupakan sasaran advokasi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya dalam pengembangan program kesehatan masyarakat. Yang pertama ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, DPR atau DPRD, BPD. Yang kedua, pimpinan lintas sektor yang berkaitan dengan program kesehatan. Yang kedua, pimpinan atau pengurus organisasi kemasyarakatan atau LSM yang potensial mendukung program kesehatan. Yang keempat, penanggung jawab program dari lintas sektor yang mempengaruhi keberhasilan upaya mengatasi masalah kesehatan. Yang kelima, penyandang dana atau pimpinan dunia usaha atau swasta yang potensial mendukung program kesehatan. Jenis advokasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada advokasi reaktif, terjadi apabila sasaran advokasi sudah merasakan adanya masalah penting yang harus diatasi. Yang kedua ada advokasi proaktif, apabila masalah telah terjadi namun sasaran advokasi belum memahami bahwa hal itu merupakan suatu masalahnya dan belum ada kepedulian, petugas advokasi harus melakukan kegiatan advokasi secara proaktif. Metode dan teknik advokasi yang pertama ada lobby. Lobby adalah berbincang-bincang secara informal para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan untuk menginformasikan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan di masyarakat. Lobby banyak digunakan untuk mengadvokasi pembuat kebijakan atau pejabat publik dalam bentuk bincang-bincang atau pendekatan tokoh.
Pengalaman menunjukkan bahwa untuk melakukan suatu lobby, terlebih dahulu harus mencari waktu untuk bisa bertemu dengan pejabat publik merupakan suatu tantangan atau seni tersendiri bagi para pelobi. Prinsip melobi dalam program advokasi kesehatan adalah low profile, high pressure. 2. Petisi. Petisi adalah cara formal dan tertulis untuk menyampaikan gagasan advokator dan memberikan tekanan kolektif terhadap para pembuat keputusan. Biasanya dalam petisi sudah jelas tertulis, yaitu pernyataan singkat dan jelas tentang isu tertentu dan tindakan apa saja yang akan dilakukan. Yang ketiga ada dialog. Hampir sama dengan debat, dialog lebih tepat digunakan sebagai metode advokasi melalui pendekatan kelompok. Namun pelaksanaan dialog sebaiknya didukung oleh media massa, sehingga dialog ini bisa menjangkau kelompok yang sangat luas. Metode ini memberi peluang yang cukup baik untuk mengungkapkan isu, aspirasi, pandangan halayak ramai, pandangan halayak sasaran terhadap program kesehatan. Negosiasi merupakan metode advokasi yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan. Adapun cara untuk melakukan negosiasi adalah dengan jalan kompromi, akomodasi, dan kolaborasi. Pelaku advokasi atau negosiator harus fokus terhadap inti permasalahan. Seorang negosiator harus dalam keadaan shape, yaitu sincere atau sensitif, tulus atau peka, honest atau humoris, jujur, attentive atau artikuler, menarik, pandai bicara, proficient atau pandai atau cakap. Terus ada antusias atau empati. 3 faktor kunci negosiasi, yaitu mau mendengarkan, mengamati, dan menyampaikan. Oke, di sini Hari Amils memperkenalkan teknik melakukan negosiasi dengan 7 langkah yang mengacu pada prinsip negosiasi seni untuk menang, yaitu alternatif, kepentingan, opsi, legitimasi, komunikasi, hubungan, dan komitmen. 5. Paparan presentasi. Paparan atau presentasi merupakan metode advokasi yang sering dipergunakan. Penerapan metode presentasi ini dinilai menguntungkan untuk menyampaikan persepsi, menumbuhkan kebersamaan, dan membangun komitmen. Selain itu, dalam teknik presentasi diupayakan agar menggunakan berbagai alat bantu penyajian yang menarik, seperti LCD, film dokumentasi, atau testimoni, sehingga mempermudahkan pemahaman serta ketertarikan secara advokasi. 9. Seminar. Seminar merupakan salah satu metode advokasi yang berbalas isu strategis secara ilmiah yang dilakukan bersama beberapa pejabat publik sebagai sasaran advokasi. Seminar biasanya diikuti 20-30 orang peserta yang dipimpin oleh seorang pakar dalam bidang yang dibahas atau diseminarkan. Tujuan seminar untuk mendapatkan keputusan atau rekomendasi terhadap upaya pemecahan masalah tertentu yang merupakan hasil kesepakatan dalam pembahasan bersama semua peserta. Dalam penerapan teknik seminar diperlukan kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan berbagai teknik komunikasi, seperti penggunaan alat bantu penyajian yang berkembang kecanggihannya. 7. Studi banding. Studi banding juga merupakan salah satu metode advokasi yang baik, yakni dengan mengajak sasaran advokasi mengunjungi suatu daerah yang baik maupun yang kurang baiknya. Teknik ini disarankan untuk dapat memberikan gambaran maupun informasi yang konkret kepada sasaran advokasi, sehingga sasaran advokasi dapat melakukan analisa dan menetapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada, serta mempunyai gambaran terhadap dukungan yang harus diberikan. 8. Pengembangan kelompok peduli.
Pengembangan kelompok peduli adalah metode advokasi dengan cara menghimpun kekuatan baik secara perorangan maupun organisasi dalam suatu jaringan kerjasama untuk menyuarakan atau memperjuangkan isu yang diadvokasikan. Dalam pengembangan kelompok peduli ini, pemilihan tokoh pelopor dan penyamaran persepsi terhadap program kesehatan menjadi dua hal penting yang harus dapat diperhatikan. 9. Penggunaan media massa. Peranan media massa sangat besar dan menentukan dalam keberhasilan advokasi kesehatan, baik dalam bentuk opini, menyamakan persepsi, maupun dalam memberikan tekanan. Memperhatikan besarnya peranan media massa dalam suatu upaya advokasi kesehatan, maka bagaimana menjalin kerjasama yang baik dengan pihak media massa merupakan suatu tantangan sekaligus seni tersendiri yang perlu dipelajari oleh perancang dan pelaksana advokasi. Sebaiknya para pelaksana memiliki daftar media yang ada di wilayahnya secara rinci dan menggalang hubungan pribadi yang akrab dengan jurnalis dan redakturnya. Selanjutnya ada beberapa teknik advokasi yang merupakan cara penerapan metode advokasi, yaitu secara formal seperti presentasi, seminar, konferensi, semiloka, telekonferensi. 2. Secara informal seperti pertemuan umum dan khusus, studi banding, festival, event-event khusus seperti olahraga, reuni, arisan, pertemuan keluarga, dan lain-lain. 3. Secara langsung seperti komunikasi langsung dalam presentasi, seminar, negosiasi, surat email, telepon, fax, media sosial, dan lain-lain. 4. Secara tidak langsung seperti komunikasi melalui kolega, teman, keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya ada unsur-unsur advokasi. 1. Penetapan tujuan advokasi kesehatan. Seringkali masalah kesehatan masyarakat sangat kompleks, banyak faktor yang saling berpengaruh. Agar upaya advokasi dapat berhasil, tujuan advokasi harus dibuat lebih spesifik berdasarkan pertanyaan berikut. Apakah isu atau masalah itu dapat menyatukan atau membuat beberapa kelompok bersatu dalam suatu ikatan koalisasi yang kuat? Apakah tujuan advokasi dapat tercapai? Apakah tujuan advokasi memang menjawab permasalahan? Seperti itu. 2. Pemanfaatan data dan riset untuk advokasi kesehatan. Adanya data dan riset pendukung sangat penting agar keputusan dibuat berdasarkan informasi yang tepat dan benar. Adanya data dan fakta tersebut seringkali sudah bisa menjadi argumentasi yang sangat persuasif. 3. Identifikasi sasaran advokasi kesehatan. Sasaran advokasi para penentu kebijakan harus dipetakan dengan menggunakan metode analisa pemercaya stakeholders. Misalnya sasaran advokasi pejabat pemerintah, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, para petugas kesehatan, para media massa, wartawan, swasta, juga kelompok yang bertentangan untuk mendapatkan saling pengertian, mungkin bisa dipengaruhi terhadap isu yang akan dibahas. 4. Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi kesehatan. Khalayak sasaran akan berbeda bereaksi atas suatu pesan. Menteri Kesehatan mungkin akan mengambil keputusan ketika disajikan dalam data rinci mengenai besarnya masalah kesehatan tertentu. Jadi penting diketahui pesan apa yang diperlukan agar layak sasaran yang dituju dapat membuat keputusan yang mewakili kepentingan advokasi. 5. Membangun koalisi. Membangun masyarakat demokratis dan advokasi merupakan suatu yang relatif baru. Dalam situasi ini melibatkan banyak orang dan mewakili berbagai kepentingan, sangat bermanfaat bagi upaya advokasi maupun dukungan politis. Koalisasi internal yaitu melibatkan berbagai orang dari berbagai divisi dalam mengembangkan program baru, dapat membangun konsensus untuk aksi bersama. Kepentingan mempertimbangkan siapa saja yang dapat diajak bermitra dalam analisis atau koalisis upaya advokasi yang dirancang. Selanjutnya, penggalangan dana untuk advokasi kesehatan.
mempertahankan upaya advokasi yang berkelanjutan dalam rangka panjang memerlukan waktu dan energi. Jadi memerlukan sumber dana lain untuk menunjang advokasi. Belum menjadi pemikiran tim advokasi bagaimana cara dalam menggalang dana atau sumber lainnya. 8. Memantau dan penilaian upaya advokasi kesehatan. Pemantauan dalam penilaian pelaksanaan advokasi kesehatan ditunjukkan untuk mengetahui apakah tujuan advokasi yang telah ditetapkan dapat dicapai, bagaimana penerapan metode dan teknik advokasi sesuai atau tidak, atau ada hal-hal yang harus disempurnakan dan diperbaiki. Untuk menjadi advokator yang tangguh diperlukan upaya umpan balik berkelanjutan serta evaluasi atau upaya advokasi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada pendekatan advokasi. 1. Melibatkan tokoh masyarakat. Para pembuat kebijakan publik dan para penentu keputusan sangat berpengaruh dalam menciptakan perubahan yang terkait dengan isu-isu sosial, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pendudukan. Karena sangat penting melibatkan mereka semaksimal mungkin untuk membahas isu yang akan diadvokasikan. 3. Bekerja dengan media massa. Mengenal, membangun, dan menjaga kemitraan dengan media massa sangat penting dalam proses advokasi. Kenali dan identifikasi para wartawan yang sering menulis isu kesehatan di media massa tertentu. Lakukan identifikasi berbagai jenis media massa dan jaringan organisasinya seperti Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Analisis Jurnalistik Independen atau AJI, dan lain-lain. Selanjutnya, membangun kemitraan. Dalam upaya advokasi sangat penting dilakukan membuat jejaring kemitraan yang berkelanjutan dalam individu, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan sektor lain yang bergerak dalam isu yang sama perlu diperhatikan sesuai dengan perannya masing-masing. 4. Memobilisasi massa. Memobilisasi massa merupakan suatu proses pengorganisasian individu yang telah termotivasi dan ke dalam kelompok-kelompok atau mengorganisasikan kelompok yang sudah ada dalam mobilisasi agar motivasi individu dapat diubah menjadi tindakan kolektif. 5. Membangun kapasitas. Membangun kapasitas maksudnya melambangkan kemampuan untuk mengelola program yang komprehensif dan membangun critical mass pendukung yang memiliki keterampilan advokasi. Kegiatan membangun kapasitas dapat dilakukan dengan pelatihan yang memberikan bantuan teknis. Selanjutnya, menyusun penyusunan rencana advokasi kesehatan. Penyusunan langkah-langkah advokasi yang dilambangkan oleh Johns Hopkins University Center of Communication Program atau JHUCCP dan dikenal sebagai bagan A atau A-frame. A-frame terdiri dari 1. Analisis, 2. Strategis, 3. Mobilisasi, 4. Tindakan atau aksi, 5. Evaluasi, dan 6. Kesinambungan. Selanjutnya ada indikator advokasi. Advokasi sebagai suatu kegiatan sudah barang tertentu mempunyai masukan input, proses keluaran atau output. Di bawah ini akan diuraikan tentang evaluasi advokasi serta indikator-indikator evaluasi tentang 3 komponen tersebut, yaitu 1. Input. Untuk kegiatan advokasi yang paling utama adalah orang atau man yang akan melakukan advokasi, yakni data atau informasi yang membantu atau mendukung argumen dalam advokasi. 2. Proses advokasi adalah kegiatan untuk melakukan advokasi. Oleh sebab itu, evaluasi proses advokasi harus sesuai dengan bentuk kegiatan advokasi tersebut. 3. Output. Keluaran atau output advokasi sektor kesehatan dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk, yakni output dalam bentuk perangkat lunak, software, dan output dalam bentuk perangkat keras atau hardware. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.